Selamat malam, saya Iponi Zakaria yang menjadi salah satu wakil ketua umum dari Perwanti, di bawah pimpinan Ketua Umum Ibu Suryati Aminan. Mmm, di bawah saya ada, eee, ekonomi kreatif dan lingkungan hidup. Nah, saya ingin menjelaskan sedikit apa program dari ekonomi kreatif dan lingkungan hidup, khususnya kali ini untuk yang lingkungan hidup. Tapi terkait, karena kalau bikin satu, event atau satu kegiatan lebih asik kalau kita membuatnya saling terintegrasi. Jadi kalau ibarat, pantun itu, "Sekali dayung dua tiga pulau terlampaui." Nah, itu cara kerjanya dari saya sendiri yang sebetulnya sebagai ketua umum dari Koperasi Indonesia Kreatif Berkarya atau Kinaria, oke. Nah, di segmen kali ini khusus untuk teman-teman wakil ketua umum yang lainnya yang ada di Perwanti, saya ingin menjelaskan program kerja saya, karena kita ketemunya agak sulit jadi kita, pakai Zoom saja atau dengan menggunakan live streaming saja ya. Saya baru selesai mengikuti pendidikan di Lemhanas 8 hari, eee kami mendapatkan pendidikan wawasan kebangsaan dan di situ saya sangat, eee, luar biasa mendapatkan ilmu-ilmu yang begitu dahsyat tentang Indonesia. Menggugah dan membuat saya semakin giat untuk mengadakan program One Ticket One Mangrove ini, ya. Dari 4 paparan, salah satu yang pada saat saya di Lemhanas kemarin, salah satu yang saya paparkan yaitu, One Ticket One Mangrove. Nah, di sini pastinya kita sudah sama-sama mengerti ya dari Perwanti atau bahkan dari, ibu-ibu di Perwanti juga sudah, berdonasi untuk mangrove kegiatan ini. Nah, saya jelaskan apa sih artinya mungkin masih ada teman-teman dari Perwanti yang nggak ngerti apa artinya One Ticket One Mangrove. Ini adalah program berkelanjutan secara pentahelix. Apakah itu pentahelix? Yaitu, penta itu kan 5 ya pastinya ya. Jadi ada 5 unsur kita bekerja bersama, yaitu pemerintah. Siapa aja pemerintah itu, logo-logonya ada di sini dan mereka sudah MOU juga dengan Kinaria. Sampai saat ini kami tetap melakukan, eee, kegiatan, bersama-sama. Yang kedua adalah akademisi, di kami sendiri juga ada akademisi, ada kampus, ada sekolah yang sudah MOU juga dengan kami, sama dengan Perwanti yang sudah MOU dengan Kinaria. Harusnya, kita menjalankan ini program, sejak tahun 2020 pada saat saya berkenalan dengan Ibu Suryati ya, namun karena Covid jadi terpending untuk dilaksanakan di 2022 ini. Nah, lalu kemudian apalagi ada government, ada, akademisi, kampus, sekolah, lalu ada pengusaha. Nah, saya yakin dan seyakin-yakinnya di, komunitas Perwanti ini tentunya ada banyak pengusaha. Eits, tenang, kami tidak akan hanya meminta donasi, tetapi kita berkolaborasi untuk menciptakan Indonesia pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat, dan dampaknya adalah ekonomi sehingga Indonesia tidak jadi gelap di tahun 2023 mendatang. Oke. Lalu yang ketiga itu adalah komunitas. Nah, selain tadi secara personal mungkin, ibu-ibu yang ada di Perwanti adalah pengusaha, mempunyai bisnis, itu golongannya di, pengusaha. Tetapi ada di Pentahelix itu ada juga komunitas, community, ya. Nah, Perwanti itu, merupakan komunitas. Lalu yang kelima adalah media.
Nah, Kinaria sendiri ada 4 unit bisnis, yaitu film, pariwisata, agribisnis, dan pengolahan sampah. Dan sebagai lokomotifnya adalah film dan terkait kesemuanya. Nah, kali ini saya akan bercerita atau menjelaskan tentang One Ticket One Mangrove, bagaimana pekerjaan pentahelix-nya. Jadi One Ticket One Mangrove itu adalah kegiatan gotong royong aksi nyata atau implementasi dari Gerakan Nasional Revolusi Mental bersama dengan seluruh pelajar mahasiswa komunitas, ya. Sinergi dengan Gerakan Nasional menanam 10 juta pohon untuk menjaga kesatuan wilayah Indonesia. Nah, gara-gara ikut Lemhanas kemarin, jadinya saya mendapatkan PR baru dari Pak Deputi untuk menggaungkan juga tagline Indonesia hebat, wajib kita jaga. Salah satunya apa yang dijaga yaitu kesatuan wilayah Indonesia. Bagaimana caranya kita menjaga kesatuan wilayah Indonesia? Dengan bergotong royong mensukseskan One Ticket, One Mangrove. Oke? Nah, ini adalah slide yang dibantu oleh Pak Deputi dari Lemhanas langsung yang membuat, yaitu karena di sini saya berbicara tentang mangrove. Nah, ini adalah paparan yang beliau buat. Indonesia memiliki keragaman hayati terumbu karang, mangrove, dan padang lamun terkaya di dunia nomor 3, ya. Dan berkemampuan menyerap emisi karbon yang sangat besar. Mungkin ibu-ibu yang ada di Perwanti sudah mendengar istilah climate change atau Indonesia sebagai paru-paru dunia. Nah, bagaimana kok Indonesia bisa menjadi paru-paru dunia? Karena Indonesia memiliki lahan mangrove terbesar nomor 3 di dunia. Oke. Nah, di sini saya kembali menjelaskan tentang mengapa mangrove. Kalau dilihat di bawah ada tulisan untuk menjaga kesatuan wilayah Indonesia. Indonesia terdiri dari pulau-pulau dan disatukan oleh laut yang begitu besarnya, ya. Nah, kalau lautnya yang begitu besar, berarti ada risiko tentunya, ya. Nah, dengan adanya penanaman mangrove itu berarti menanggulangi pengikisan air laut atau abrasi, menahan sedimen. Sehingga garis pantai dari setiap pulau-pulau yang ada di Indonesia itu bisa kita jaga. Oke? Yang kedua adalah pemecah gelombang air laut, upaya untuk pencegahan dampak fatal dari tsunami. Indonesia pernah mengalami beberapa kali kejadian tsunami dan itu sangat berdampak negatif atau perusakan yang begitu luar biasa terhadap wilayah-wilayah yang terkena dari tsunami itu sendiri. Nah, untuk mencegah tsunami salah satunya adalah kita menanam pohon mangrove. Alasan lain kenapa kita perlu menanam mangrove yaitu menetralisir pencemaran air laut, penghasil oksigen. Itu sebabnya kita disebut sebagai paru-paru dunia, ya, dan menyerap karbon dioksida. Lalu tempat berlindung atau berpijah biota laut. Nah, ini saya sudah alami sendiri pada saat menanam mangrove di Kepulauan Seribu. Sekarang sudah mulai ada hasilnya, menurut informasi yang disampaikan oleh masyarakat lokal, sudah mulai ada kepiting, ada ikan, ada udang yang bertelur di akar dari mangrove tersebut. Keren kan? Nah, berikutnya hutan mangrove itu dapat dimanfaatkan sebagai destinasi ekoturism. Ya, di Kepulauan Seribu juga khususnya Pulau Kelapa II, kami sudah memulai kegiatan ekoturism di mana setiap turis yang datang kita berharap dapat menanam satu mangrove juga di lokasi tersebut. Lalu mangrove, daun dan kayunya dapat digunakan sebagai fungsi ekonomi. Bahkan kami juga punya komunitas pembuat batik, ya, batik tulis itu tintanya dari getah mangrove juga. Oke. Nah, kenapa kita perlu tanam mangrove?
selain dari yang tadi saya sebutkan, keunggulan-keunggulan kalau kita menanam mangrove. Tapi sedihnya, kenyataannya 50% area mangrove yang ada di Indonesia yaitu 3 juta hektar, 50%-nya berarti 1,5 juta hektar itu rusak, ya. Nah, itu dia kita harus menanam mangrove itu. Secara kinerja kami mentargetkan untuk menanam 5 juta mangrove. Nah, kalau 5 juta mangrove sendiri menurut eh, Bapak staf ahli yang dulunya dirjen di KLHK itu mengatakan dari 5 juta mangrove yang kita tanam belum ada 5% dari luasan area yang recovery dari kerusakan tersebut. Kita perlu menanam ya. Jadi sama-sama gaungkan Indonesia fight for climate change. Perwanti fight for climate change. Ayo bisa, masa nggak bisa? Perempuan Perwanti pasti hebat. Menurut data ada lebih dari 10 juta keturunan Tionghoa yang ada di Indonesia. Yuk kita sama-sama tanam mangrove, sinergi dengan kegiatan digitalisasi keanggotaan dari Perwanti atau digitalisasi perempuan dari Perwanti atau keturunan Tionghoa yang ada di Indonesia dan juga anak-anaknya dan juga para pria tentunya. Oke. Jadi perlu diingat 50% sudah rusak. Nah, lalu apa yang harus kita lakukan? Itu tadi. Dengan dana Rp50.000, uang kecil tentunya. Ya, kalau kita makan di restoran yang besar 50.000 tidak cukup untuk kita makan. Tetapi dengan Rp50.000 sama-sama dengan budaya gotong royongnya kita. Yuk Perwanti memprakarsai untuk kita menjadi history maker. Kapan itu kita akan menjadi history maker? Doakan bersama, semoga tanggal 28 Oktober Kinaria bersama dengan seluruh komunitas yang sudah berkomitmen untuk mensukseskan pencapaian 5 juta mangrove ini, termasuk Perwanti tentunya, kita akan deklarasikan dan kita akan umumkan berapa mangrove yang akan dicapai oleh setiap komunitas, termasuk komunitas Perwanti. Nah, karena saya terlibat juga di dalam Perwanti sebagai Wakil Ketua Umum Bidang Ekonomi Kreatif dan Lingkungan Hidup, ayo yuk, jangan mau kalah dengan komunitas yang lainnya. Kita harus sukses pencapaian 500.000 dari Perwanti sendiri. Kalau perlu, lebih dari 500.000. Oke? Nah, di mana akan kita tanam? Kalau ibu-ibu melihat ada pohon, gambar pohon di sini, slide ini dibantu oleh teman saya yang dari KLHK, Taman Nasional. Nah, yang ada gambar pohon itu berarti mangrove-nya akan ditanam bekerja sama dengan Taman Nasional. Tetapi tidak menutup kemungkinan untuk menanam mangrove di luar area Taman Nasional. Karena tidak semua garis pantai yang harus kita jaga itu ada Taman Nasionalnya. Lalu dengan siapa? Kinaria sudah bekerja sama dengan Kadin untuk penanaman mangrove di luar Taman Nasional itu sendiri. Dan nanti titik-titik tanamnya, misalnya Ibu A menanam 1.000 mangrove, itu posisinya di sini. Nah, titiknya akan kami munculkan di dalam platform Dolanesia. Namun pencatatan menanam di mana itu akan tercatat di Kemenko PMK. Kita akan mendapatkan sertifikat dari Kemenko PMK karena sudah menanam mangrove untuk Indonesia. Saya mengerti sudah banyak mangrove yang sudah ditanam pastinya oleh komunitas-komunitas Perwanti ataupun komunitas Tionghoa lainnya. Tetapi poinnya adalah tidak terintegrasi. Lalu kalau dengan Kinaria terintegrasi apanya? Sangat terintegrasi. Satu, dengan gerakan nasional. Ayo
berkoperasi, dan 2, Gerakan Nasional Revolusi Mental melalui pembuatan film. Jadi hanya dengan 50.000 kita sudah bisa urunan untuk pembuatan filmnya dan sudah menanam 1 mangrove untuk Indonesia. Serta pencatatannya kami taruh di platform koperasi digital yang baru saja mendapatkan penghargaan di Hari Koperasi Nasional 12 Juli 2022 lalu di Bali. Oke, selain kita berdampak untuk Indonesia, secara internasional kita pun akan mencatatkan apa yang sudah kita raih itu secara internasional, yaitu melalui wadah PBB. Nah, ini adalah nilai-nilai, ada 17 ya. Kalau lihat dari backdrop saya, di sini ada 17 warna, itu berarti 17 nilai Sustainable Development Goals atau tujuan pembangunan berkelanjutan dari United Nations atau PBB sendiri. Nah, pada saat kita menanam mangrove, itu berarti kita sudah mengimplementasikan 6 nilai dari 17 nilai tersebut. Wah, keren kan? Ayo yuk, dengan 50.000 kita harus bisa mencapai tidak hanya untuk di Indonesia, tetapi hasil kita tercatat secara dunia. Keren. Oke, ini yang sudah kami lakukan. Kami tidak hanya bicara konsep, kami tidak hanya bicara teori, tetapi Kinaria sudah melakukan. Ini ada beberapa yang kita sudah tanam di Kepulauan Seribu, bahkan sudah jadi filmnya yang bisa kita tonton bersama apabila Bapak, Ibu-ibu atau adik-adik dari Perwanti itu sudah menanam 1 mangrove minimal, itu kita akan berikan link untuk menonton film Impian Seribu Pulau. Kalau di Google juga bisa dicari, keywordnya adalah One Ticket One Mangrove, Gerakan 1000 sebelum menjadi Kinaria, kami berupa gerakan yang kami beri nama adalah Gerakan 1000, lalu Impian 1000 Pulau, dan Kinaria Corp sendiri. Nah, ini paparan saya waktu terakhir ya, paparan kelompok di Lemhanas. Ini adalah campaign saya sebagai Ketua Umum dari Koperasi Digital Nasional, itu mengajak seluruh orang menjaga Indonesia dengan uang receh. Ya, One Ticket One Mangrove. Budaya gotong royong di Indonesia, mari kita galakan kembali untuk merecovery 50% area mangrove yang sudah rusak untuk menjaga tadi ya kesatuan wilayah Indonesia secara terintegrasi dengan apa? Dengan pendidikan dan pastinya berdampak ekonomi melalui bidang pariwisata. Nah, ini teman saya atau sekarang ada di Kinaria menjadi penasehat juga, Bapak Wiratno. Ini direkam pada tahun 2019 terkait mengapa menanam mangrove. Sebentar ya, kayaknya tadi saya lupa untuk share sound daripada nanti nggak kedengeran. Oke, silakan. Saya Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, bertugas untuk menyelamatkan terumbu karang, batang lamun, mangrove di taman-taman nasional dan di kawasan konservasi lain di seluruh Indonesia. Saya mendukung suatu teknik penanaman mangrove yang disebut sebagai rumput berjarak karena kondisi tanah yang berpasir dan telah berhasil dibuktikan di Kepulauan Seribu untuk restorasi mangrove di lahan berpasir. Ini suatu gerakan yang penting untuk dilanjutkan di tempat-tempat lain, dan sekaligus saya mendukung gerakan 5 juta penanaman mangrove di seluruh tanah air ya, untuk sebagai bukti bahwa kita mampu untuk melakukan restorasi mangrove karena ekosistem mangrove kita tinggal 50% dari 3 juta hektar di seluruh tanah air.
Oke, ya. Itu tadi ya, ekosistem mangrove kita tinggal 50%. Jadi yuk kita gotong royong, bersama-sama kita sukseskan. Saya tidak minta 5 jutanya dari Perwanti saja, tapi kalau bisa terkumpul 5 juta dari Perwanti itu keren banget. Tetapi minimal, dari komunitas perempuan dan anak-anak, keturunan Tionghoa di Indonesia, kita mensumbangsikan 500.000 mangrove untuk Indonesia. Dan jangan khawatir, kita juga nanti akan membuat satu film untuk Perwanti. Judulnya Siapa Saya. Nanti bisa ditranslate di dalam bahasa Mandarin ya, ibu-ibu semuanya. Jangan lupa ajak semua anak-anak terlibat karena di Kinaria sendiri kalau yang ini ya, film ini dibuat oleh adik-adik yang berusia 20 tahun ke bawah, ada yang SMP, ada yang SMA, ada yang mahasiswa tingkat awal untuk membuat film ini. Kalau secara kualitas harus apple to apple saya ngomongnya ya. Mereka tidak pernah bikin film, mereka tidak mempunyai edukasi tentang film, tetapi film ini sudah ditonton oleh 8.000 orang, dan mereka semua pada bilang kalau mereka nggak tahu film ini dibuat oleh anak-anak yang nggak pernah bikin film, mereka pikirnya film ini dibuat oleh profesional. Itulah kebanggaannya saya pada saat itu, melihat bahwa anak-anak Indonesia itu luar biasa sebenarnya. Anak-anak kita itu bakatnya sangat luar biasa. Ayo encourage mereka untuk bergabung dalam kegiatan membuat film bersama Perwanti dengan judul Siapa Saya. Jangan lupa segera daftarkan anak-anak kita semuanya untuk ikut baik menjadi kru maupun menjadi talent dari film tersebut. Nggak hanya di film yang akan dikerjasamakan dengan Perwanti saja, Kinari akan membuat 17 film secara total dan 320 film pendek. Jadi masih banyak peluang untuk bisa bergabung anak-anak di dalam produksi film tersebut. Lalu untuk wanita Indonesia tentunya yuk kita ajak semua keluarga, semua tetangga kanan kiri, kenalan kita, kenalan arisan, kenalan sosialita, kenalan apapun itu, diajak semua untuk berdonasi mangrove untuk Indonesia. Tadi saya sudah jelaskan betapa pentingnya menanam mangrove dan mengapa harus di Indonesia. Karena Indonesia sebagai paru-paru dunia dan karena Indonesia saat ini sebagai presiden dari G20. Yuk kita sama-sama bantu presiden kita untuk menanam mangrove di Indonesia. Demikian paparan dari saya pada saat ini. Indonesia hebat, harus kita jaga. Dan salam Pancasila.